Assalamualaikum. Nah, kali ini saya punya labu madu. Mau dibuat apa ya? Kita buat donat labu yuk. Nah, ini saya sudah potong-potong, ambil kurang lebih 100 gram, lalu saya kukus hingga lunak. Untuk bahan-bahannya, ini 200 gram tepung protein tinggi, ini 50 gram tepung protein sedang, lalu ini 1 sendok makan susu bubuk, 2 sendok makan gula pasir, lalu ini ada 1 kuning telur, ini 1 sendok teh ragi, lalu nah ini mentega, bisa juga diganti margarin, kurang lebih 30 gram. Nah ini tadi labu madu yang sudah dikukus lalu dihaluskan, kurang lebih 100 gram. Ini garamnya saya memakai 1/4 sendok teh. Nah itu yang terakhir adalah 80 hingga 90 ml air dingin, disesuaikan ya dengan kelembapan tepung dan labunya. Caranya langsung saja ya, kita campur tepung protein tingginya tadi, lalu ini 50 gram tepung protein sedangnya dalam satu wadah, lalu ini gula pasirnya 2 sendok makan atau 30 gram, kemudian ini 1 sendok makan susu bubuk. Nah ini raginya kita masukkan, kemudian ini 1 kuning telur masukkan. Nah ini tadi labunya, ini nunggu sampai labunya dingin ya, baru boleh kita masukkan ke dalam adonan, tunggu dingin. Kemudian nah ini garamnya kurang lebih 1/4 sendok teh. Oke, lalu saya di sini menggunakan yang tangan sudah saya cuci, lalu saya ngadon dengan menggunakan tangan. Ini campur dulu, lalu bisa ditambahkan sedikit demi sedikit air dinginnya tadi. Nah seperti ini, kita tetap ngadonnya hingga setengah kalis atau tercampur rata saja. Apabila dirasa sudah tercampur, kita stop, jadi nggak terpacu 80 atau 90 ml sesuai dengan saya. Nah kalau sudah tercampur seperti ini, baru dimasukkan menteganya atau margarinnya, lalu kita ulenin hingga kalis elastis. Di sini saya akan melanjutkan dengan menggunakan hand mixer ya. Ini saya melanjutkan dengan menggunakan hand mixer seperti ini. Pertama-tama menggunakan kecepatan yang paling rendah, lalu bisa kita naikkan hingga kecepatan maksimal. Di sini saya mixer kurang lebih 12 menit. Nah, seperti ini hingga kalis elastis. Nah, kita stop apabila sudah kalis elastis dengan tanda nah direntangkan, tidak sobek atau disebut juga dengan window pane. Kalau sudah, ini saatnya saya langsung menimbangnya, membaginya kurang lebih 30 gram. Apabila teman-teman tidak mempunyai timbangan, bisa langsung dibagi sesuai dengan selera. Nah seperti ini. Apabila sudah, tahap berikutnya yaitu merounding. Di sini saya merounding dengan menggunakan kedua tangan saya. Nah, caranya ditekan terlebih dahulu, lalu kita membulat-bulatkan di telapak tangan satu kita. Saya lebih suka menggunakan telapak tangan daripada di meja, karena menurut saya akan hasilnya lebih bulat, tapi tergantung teman-teman lebih enak di mana.
Kalau misalnya di meja, boleh melakukannya di meja untuk roundingnya. Nah, seperti ini. Nah, lakukan hingga adonan habis. Kalau sudah, tahap berikutnya yaitu saya proofing atau istirahatkan kurang lebih 15 hingga 20 menit hingga kira-kira mengembang sedikit. Nah, ini sudah 20 menit, sudah mengembang. Saatnya saya untuk mencetaknya. Saya akan mencetak secara manual. Ini saya siapkan tepung terigu secukupnya dengan menggunakan tangan. Caranya ambil adonan yang sudah dirondeng tadi, balurkan di tepung, lalu tusuk bagian tengahnya, lalu diewer-ewer seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu taruh di kertas roti. Saya suka menggunakan teknik mencetak secara manual karena kan tidak ada membuang adonan seperti menggunakan cetakan. Tapi kembali lagi ke selera masing-masing. Kalau teman-teman lebih enak menggunakan cetakan, silahkan saja. Nah, seperti ini, balurkan ke dalam tepung, lalu tusuk bagian pas di tengahnya, lalu diewer-ewer. Nah, seperti ini. Oke, taruh di kertas roti. Sama juga untuk ini saya mencetak untuk bomboloninya. Di sini cukup ditekan seperti ini saja. Lalu taruh di kertas roti, tata dengan rapih. Nah, seperti ini aja, tekan-tekan. Oke. Tahap berikutnya yaitu saya akan proofing untuk kedua kalinya ini hingga mengembang maksimal. Kita tutup ya. Saya tidak memakai timer. Nah, ini sudah mengembang maksimal seperti ini. Nah, apabila ditekan akan kembali secara perlahan. Nah, seperti ini, tidak ambles ya. Kalau ambles itu berarti over proofing. Saatnya untuk memanaskan minyak. Di sini saya menggunakan minyak padat. Apabila teman-teman tidak ada, bisa menggunakan minyak goreng biasa dengan menggunakan api kecil. Nah, ini kalau sumpitnya sudah banyak berbuih, insya Allah sudah panas ya. Lalu kita masukkan donatnya satu per satu di minyak yang sudah panas tadi. Nah, seperti ini. Lebih bagus lagi kalau teman-teman mempunyai ini termometer minyak, jadi minyaknya tetap stabil. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, ini tunggu apabila salah satu bagian sudah mengkuning atau kecoklatan, bisa dibalik. Nah, seperti ini. Nah, sudah terlihat kan muncul white ringnya. Nah, ini. Oke, tunggu di salah satu untuk kedua sisinya. Apabila sudah kecoklatan, baru kita tiriskan seperti ini ya. White ringnya sudah terlihat. Kita tiriskan terlebih dahulu. Kita tiriskan terlebih dahulu biar uap panasnya hilang, baru kita topping. Nah, seperti ini. Udah terlihat empuk. Tara, ini sudah siap. Di sini saya hanya menggunakan
dusting donat saja, atau kalau tidak ada teman-teman bisa ini gula pasir biasa di blender. Nah, bisa digunakan sebagai toppingnya. Warna kuningnya cantik sekali. Teman-teman bisa mencoba, bisa menggunakan labu madu atau labu biasa. Ini dalamnya, ini masih hangat-hangat ya, jadi enak. Saya suka makan donat kalau masih hangat-hangat. Terlihat lembut sekali. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.